Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 13 Januari. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Domba-dombaku mendengar suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus, dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya Yesus membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Keesokan harinya, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Yesus menjawab, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tidak mungkin seseorang dapat menyayangi apalagi mencintai kalau tidak kenal. Pengenalan yang baik memungkinkan orang untuk sayang dan akhirnya mencintai. Saudara-saudari, sahabat setia Gowori sudah kenal dengan saya? Itu nggak penting ya. Yang jauh lebih penting, apakah kita telah mengenal Tuhan? Dan tidak cukup dengan hanya mengenal, tetapi apakah kita telah mencintai Tuhan? Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini indah sekali. Dikisahkan tentang Yesus yang menyembuhkan ibu mertua Simon yang sakit demam. Dan ia menyembuhkan pula banyak orang sakit yang datang. Bagian menarik yang ingin saya ajak kita bersama-sama merenungkan di ayat 34 yang mengatakan demikian. Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Bahkan setan pun mengenal Tuhan. Jadi kalau kita yang disebut sebagai anak Tuhan, tetapi tidak mengenal Tuhan, maka kita lebih cocok jadi anak Tuhan tetap ya, tetapi belum bertobat. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, maka tidak cukup dengan hanya mengenal Yesus begitu saja. Perlu kedalaman, pengalaman pribadi yang membuat pengenalan kita akan Tuhan berkualitas. Pengenalan kita akan Tuhan menentukan kualitas iman kita. Sehingga manakala tantangan dan badai hidup menerpa kita, iman kita tidak goyah dan kita tetap teguh. Sebab kita mengandalkan Dia. Bagaimana Romo kita dapat semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik? Salah satu caranya adalah dengan setia membaca firman.
dan merenungkannya. Dalam firman disampaikan wajah Allah yang setia, Allah yang solider, dan Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dengan kita merenungkan firman-Nya, membuat kita bercermin dan berbenah diri untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan, yang senantiasa mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari kita semakin mencintai, mengenal Tuhan dengan mencintai firman-Nya, membaca kitab suci dan setia merenungkannya. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.